Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita berjumpa lagi dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Ibtidaiyah semester 2 kelas 4. Dan tema yang akan kita pelajari adalah Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peta konsep untuk mempermudah belajar kalian. Ada 3 hal penting yang dipelajari, yaitu latar belakang peristiwa Isra Miraj, peristiwa Isra Miraj, dan yang ketiga adalah tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Miraj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwakan agama Islam di kota Mekah. Peristiwa Isra Miraj adalah peristiwa luar biasa yang sulit dijangkau oleh akal dan pikiran manusia. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita wajib mempercayainya. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika istri dan paman beliau Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya 2 orang yang dicintai itu, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Demikian juga ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwah Islam di kota Taif. Kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Taif untuk mengusir beliau dari kota Taif. Perlakuan penduduk Taif terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah kejam. Mereka mengolok-olok dan melempari batu untuk mengusirnya kembali ke Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan akan dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Selanjutnya kita mempelajari peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Miraj berasal dari 2 kata, yaitu Isra dan Miraj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud dengan Isra Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Bahkan Allah menguatkannya dalam Quran surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya
Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Peristiwa Isra Miraj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad SAW sedang berada di Khatim, dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW mengendarai buruk menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madyan, Tursina, Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW salat 2 rakaat. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan sebelah kirinya ada hitam-hitam. Apabila melihat di sebelah kanannya, tertawalah Nabi Adam alaihissalam, dan apabila melihat ke sebelah kirinya, menangislah beliau. Hitam-hitam yang di sebelah kanan adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang ahli surga, sedangkan yang di sebelah kiri adalah ahli neraka. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha, yang di dalamnya terdapat 4 sungai. 2 sungai ada di dalam dan 2 sungai ada di luar. Menurut keterangan malaikat Jibril, 2 sungai yang ada di dalam itu 2 sungai yang ada di surga, dan 2 sungai yang mengalir di luar itu adalah Sungai Nil dan Sungai Ufrat. Sampailah di Sidratul Muntaha dengan membawa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril turun ke bumi. Kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW di antaranya: A. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. B. Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan orang yang lebih memilih daging buruk, padahal ada daging baik di sebelahnya. Ini menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia sering melakukan zina. C. Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Orang itu menjerit kesakitan. Setelah terpotong, lidah itu tersambung kembali dan
dipotong lagi. Demikian terus-menerus tiada henti. Orang itu juga merasakan sakit berkali-kali. Inilah gambaran orang-orang ketika di dunia selalu berkata bohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. D. Berikutnya, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Orang itu merasa kesusahan karena perutnya yang besar. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu memakan riba. Harta yang diperolehnya tidak didapat dengan cara yang halal. Anak-anak, sekarang kita mempelajari tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Miraj. Orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mirajnya Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Oleh karena itu, ia mendapatkan gelar As-Siddiq yang mempunyai arti membenarkan. Kaum kafir Quraisy tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa Isra Miraj. Bahkan mereka menuduh Rasulullah SAW menyebarkan berita bohong. Mari kita mengerjakan uji kompetensi. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Miraj. Apa yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Miraj? Jelaskan. 2. Isra Miraj berasal dari kata Isra dan Miraj. Dalam sejarah Islam, apakah yang dimaksud dengan Isra Miraj? Jelaskan. 3. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq setelah peristiwa Isra Miraj. Mengapa Abu Bakar mendapat gelar tersebut? Jelaskan. 4. Nabi Muhammad SAW ketika Isra Miraj diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar, sehingga merasa kesusahan ketika berdiri maupun berjalan. Gambaran orang seperti apakah ketika hidup di dunia? Jelaskan. 5. Kaum kafir Quraisy tidak mempercayai peristiwa Isra Miraj. Apa pendapatmu tentang hal itu? Jelaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya pelajaran selesai untuk hari ini. Semoga Allah memberi pemahaman kepada anak-anakku semua. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.